Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Ghafur dengan NIM 2123T1654. Ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin, yaitu bab 3, Input, Output, Storage, Operating System, dan Utilities. Input atau output secara informal adalah komunikasi antara sistem pemrosesan informasi seperti komputer dan dunia luar, mungkin manusia atau sistem pemrosesan informasi lainnya. Dalam pembahasan yang ada di bab 3 ini, materi yang akan kita pelajari terkait dengan input, output, storage, operating system, dan utilities. Input, output. Perangkat input atau output adalah bagian dari perangkat keras yang digunakan oleh manusia atau sistem lainnya untuk berkomunikasi dengan komputer, seperti keyboard atau mouse. Komputer adalah perangkat input untuk komputer, sedangkan monitor dan printer adalah perangkat output, perangkat untuk komunikasi antar komputer seperti modem dan kartu jaringan, biasanya melakukan operasi input dan output. Penunjukan perangkat sebagai input atau output tergantung pada perspektif. Demikian pula, printer dan monitor mengambil sinyal yang dikeluarkan komputer sebagai input, dan mereka mengubah sinyal ini menjadi representasi yang dapat dipahami oleh pengguna manusia. Dari sudut pandang pengguna manusia, proses membaca atau melihat representasi ini menerima keluaran jenis interaksi antara komputer dan manusia dipelajari di bidang interaksi manusia-komputer. Komplikasi lebih lanjut adalah perangkat yang secara tradisional dianggap sebagai perangkat input, misalnya pembaca kartu keyboard dapat menerima perintah kontrol untuk memilih struktur menampilkan lampu keyboard. Sementara perangkat yang secara tradisional dianggap sebagai perangkat output dapat menyediakan data status, misalnya toner rendah, kertas habis, kertas macet. Berikut adalah gambar pengertian input dan output, ada keyboard dan lain-lain. Dalam arsitektur komputer, kombinasi CPU dan memori utama, di mana CPU dapat membaca atau menulis secara langsung menggunakan instruksi individual, dianggap sebagai otak komputer. CPU dan sirkuit pendukungnya dapat menyediakan input atau output yang dipetakan memori yang digunakan dalam pemrograman komputer tingkat rendah, seperti dalam implementasi driver perangkat, atau dapat menyediakan akses ke saluran input atau output. Sebuah algoritma input atau output adalah satu yang dirancang untuk mengeksploitasi lokalitas dan melakukan secara efisien saat bertukar data dengan perangkat penyimpanan sekunder seperti disk drive, storage, atau penyimpanan. Untuk mendefinisikan pengertian storage, kita bisa meninjaunya dari dua hal. Pertama, bisa kita tinjau dari segi bahasa, dan kedua, bisa kita tinjau dari praktek penggunanya. Secara bahasa, storage bisa diartikan sebagai penyimpanan, sedangkan dalam praktek penggunaannya, storage mengacu pada media yang digunakan untuk penyimpanan. Beberapa ahli komputer juga mendefinisikan storage sebagai media penyimpanan data digital yang berfungsi untuk menyimpan data-data digital. Berbagai data digital dalam bentuk dokumen seperti foto, video, audio, dan lain sebagainya bisa kita simpan di storage. Bagi dua macam, yaitu primary storage dan secondary storage. Meskipun berbeda, tetapi fungsi kedua storage itu sama. Keduanya digunakan untuk menyimpan data secara digital. Yang pertama ada primary storage. Primary storage disebut juga dengan memori internal. Primary storage ini memiliki akses yang lebih cepat bila dibandingkan secondary storage. Hanya saja primary storage ini memiliki kapasitas sedikit lebih terbatas bila dibandingkan dengan secondary storage. Tapi primary storage mempunyai kecepatan di atas secondary storage. Contoh primary storage yang bisa kita gunakan yaitu RAM, Random Access Memory. Secondary storage. Secondary storage merupakan media penyimpanan yang bersifat permanen, yang berfungsi untuk memproses data yang
berada di CPU. Media penyimpanan ini permanen karena tidak tergantung pada listrik, sehingga listrik padam atau menyala pun masih bisa digunakan dan data tersebut masih ada. Contoh secondary storage adalah seperti hard disk. Operating System and Utilities. Sebuah sistem operasi atau OS adalah sekumpulan software yang mengatur sumber daya di hardware komputer dan memberikan layanan bagi program komputer. Sistem operasi adalah komponen penting dari sistem perangkat lunak dalam sebuah komputer. Program aplikasi biasanya membutuhkan sistem operasi untuk bisa berfungsi. Hal ini termasuk menghitung alokasi biaya dari waktu prosesor, hard disk, printing, dan berbagai sumber daya lainnya untuk fungsi hardware seperti input dan output, dan alokasi memori sistem operasi berfungsi sebagai perantara antara program dengan komputer hardware. Meskipun demikian, aplikasi dijalankan secara langsung oleh hardware dan biasanya akan melakukan sistem memanggil berfungsi di sistem operasi atau diinterupsi oleh OS tersebut. Sistem operasi dapat ditemukan di hampir semua alat yang mempunyai fungsi komputer, mulai dari handphone, video game, hingga web server. Pun tipe sistem operasi seperti real-time. Sistem operasi real-time adalah sebuah sistem operasi multitasking yang ditunjukkan untuk menjalankan aplikasi real-time. Selanjutnya yaitu multi-user. Sistem operasi multi-user memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses sistem komputer pada saat yang sama. Selanjutnya multitasking versus single tasking. Sebuah sistem operasi multitasking memungkinkan lebih dari satu program untuk berjalan pada satu saat, dilihat dari skala waktu manusia. Sistem terdistribusi. Sebuah sistem operasi terdistribusi mengatur sebuah kelompok dari komputer yang independen dan membuat mereka tampak seperti satu buah komputer. Sistem embedded. Sistem operasi embedded dirancang untuk digunakan di sistem komputer embedded. Kesimpulan, perangkat input atau output adalah bagian dari perangkat keras yang digunakan oleh manusia atau sistem lainnya untuk berkomunikasi dengan komputer. Secara bahasa, storage bisa diartikan sebagai penyimpanan. Dalam praktek penggunaannya, storage mengacu pada media yang digunakan untuk penyimpanan. Ketiga yaitu primary storage, disebut juga dengan memori internal. Primary storage ini memiliki akses yang lebih cepat dibandingkan dengan secondary storage. Yang keempat yaitu secondary storage, merupakan media penyimpanan yang